Indonesia dinilai akan jadi kunci bagi Arab menatap laga-laga selanjutnya. Nah, khusus melawan Indonesia, kayaknya Herve Renard cukup dibuat terkejut, sebab gimana bisa tim dari ASEAN yang punya ranking serendah itu bisa mendapatkan atensi luar biasa dari media-media ternama internasional, bahkan ia juga nggak habis pikir. Kok bisa laga Indonesia versus Bahrain 141 negara, gila. Terlebih di pertemuan pertama. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, selepas Indonesia semua kelompok umur telah melaju ke putaran final Piala Asia U17, U20, U23 dan juga timnas senior. Kali ini timnas senior kita bagi dukungan penuh dengan semangat untuk melaju pula ke peringkat babak yang keempat selepas ronde yang ketiga ini. Putaran yang ketiga di kualifikasi Piala Dunia. Jadi ini adalah peluangnya, ini adalah tempatnya, ini adalah masa dan saatnya Indonesia itu perlu diberi dukungan penuh oleh negara-negara ASEAN terutamanya. Karena di ASEAN ini Indonesia satu-satunya negara yang melaju ke peringkat kualifikasi Piala Dunia yang ketiga dan akan menghampiri ke Piala Dunia guys. Jadi Indonesia masih punya peluang ya, masih punya peluang. Karena berbaki 6 perlawanan lagi. Bermain 4 di kandang di GBK dan 2 perlawanan lagi di kandang lawan. Jadi apa saja peluang yang Indonesia bakal lalui dan juga bagaimana konsistennya pemain-pemain yang ada pada saat ini dan mungkin amunisi baru yang akan bergabung dengan timnas Indonesia seperti Kevin Dix dan kemungkinan ada di lini penyerang, dan itu masih belum kita ketahui siapa. Tetapi sekarang ini Kevin Dix antara pemain yang paling terdekat ini akan mengambil sumpah WNI. Jadi kita doakan bersama-sama semoga Indonesia akan ada lagi penyerang-penyerang baru yang masuk dan juga mungkin di bagian gelandang. Ini untuk membantu timnas Indonesia dengan lebih kuat lagi mengimbangi kekuatan Jepang, Arab Saudi, Australia dan lain-lain tim yang ada di grup C ini. Jadi guys, kita simak dulu video ini. Dengan judulnya, kok bisa 141 negara nih? Herve Renard kaget. Kok Indonesia sepopuler itu? Mood bangkit di GBK. Kevin Dix digas. Oke, tanpa berbasa-basi, yuk kita simak video ini. Hasil imbang atas Bahrain dan kekalahan atas China benar-benar membuat posisi Indonesia kini jadi lebih rumit. Sebab dengan hasil tersebut, mau tak mau, tim Garuda harus bisa mengambil minimal 4 poin dari laga melawan Jepang. Minimal 4 poin. Tentu saja ini bukanlah perkara mudah, terutama saat kita bersua Jepang. Namun untuk laga melawan Arab Saudi setidaknya peluang untuk meraih 3 poin sedikit lebih masuk akal, walaupun juga nggak gampang sih. Sebab dengan kondisi Arab Saudi yang nggak karuan di bawah Mancini, membuat mentalitas tim ini sedikit goyah. Akan tetapi perlu diingat juga kalau SCFF baru saja menunjuk kembali Herve Renard sebagai pelatih anyar. Jelas sebagian besar pihak tahu seberapa ngerinya ini pelatih. Oke guys, Herve Renard pun ini pelatih baru untuk Arab Saudi. Kemarin Mancini. Oke, ada satu perkembangan yang bagus. Juga punya tugas yang terbilang berat karena akan langsung melakoni 2 laga away ke markas Australia dan Indonesia. Nah, soal Indonesia, pelatih asal Prancis itu cukup kaget dengan segala sorotan yang banyak tertuju ke Indonesia. Termaksud pastinya soal laga Indonesia-Bahrain yang sampai disiarkan di 141 negara. Karena baginya ini terbilang mustahil. 141 negara ya. Ada di luar 100 besar plus dari Asia Tenggara. Sedangkan bagi PSSI, Pak Erick sendiri udah menekankan apapun caranya Coach Shin harus bisa meraih hasil maksimal di 2 laga November ini. Dan PSSI diketahui sampai detik ini masih mengupayakan keras agar Kevin Dix bisa didaftarkan tepat waktu. Walaupun itu kemungkinannya sangat kecil. Oke guys, sebelum itu kan, Indonesia ini memang tidak dijangkakan akan keputaran sampai keputaran ketiga itu. Sebab itu ada beberapa negara yang mungkin kaget, yang mungkin agak terkejut
ataupun mungkin mereka tidak menyangka yang Indonesia ini tiba-tiba menjadi tim yang sangat peningkatannya begitu drastik dan mendadak sekali, dan punya kualitas-kualitas pemainnya semua berkelas Eropah. Itu yang mungkin dikagetkan oleh Hervé Renard ini. Apabila ada 141 negara sekarang ini menyoroti timnas Indonesia di kualifikasi putaran yang ketiga ini. Jadi satu perkembangan yang bagus untuk timnas Indonesia dan Asia Tenggara, supaya Asia Tenggara itu lebih dikenali dalam sepak bolanya di dunia. Dia bermula daripada Indonesia ini. Karena Indonesia di semua kelompok umur juga telah lolos di Piala Asia. U17, U20, U23 seniornya. Itu membuktikan bahwa projek ataupun blueprint daripada Bapak Erick Thohir itu telah menjadi kenyataan dan terbukti. Inilah masanya untuk beliau pula menginginkan timnas senior itu melaju ke Piala Dunia. Tetapi dengan ada tantangan, ujian, cabaran di depan dengan 6 perlawanan lagi. Itu yang kita perlu ikuti sekarang ini. Oke guys, kita lanjut. Timnas Arab Saudi sedang terjadi gonjang-ganjing. Publik melihat performa tim nasionalnya membuat federasi akhirnya memecat Roberto Mancini. Ya, walaupun pernah sukses membawa Italia juara Piala Eropa dan rentetan gelar bergengsi bersama Inter Milan maupun Manchester City, guys. Namun ketika melatih Arab Saudi, ia malahan cosplay jadi Krishna Sami Raja Gopal KW Super. Nah, semasa dilatih Mancini, media-media Arab terus-terusan mengkritik kemampuannya yang dianggap tidak sesuai dengan gajinya. Mengutip dari Goal, Mancini diketahui menerima gaji 20 juta euro atau setara 337 Gila, 20 juta euro guys. Namun, selama ia melatih, timnas Arab cuma mampu meraih 7 kemenangan dan menelan 6 kekalahan. Nah, api konflik kian membesar setelah ditahan imbang 1-1 oleh Indonesia. Mancini justru memberikan komentar menohok buat Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SEFF. Di mana ketika itu, ia mengeluh para pemainnya tidak diberikan menit bermain cukup di level klub karena kebijakan kuota legiun asing di liga domestik. Jelas omongan Mancini itu dinilai sebagai bentuk serangan ke otoritas Liga Arab Saudi. Namun, kalau dilihat-lihat, memang apa yang diucapkan oleh Mancini emang fakta. Liga Arab Saudi sekarang ini memang dikuasai oleh para pemain yang sebelumnya berkarir di Eropa. Mulai dari Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Roberto Firmino, Sadio Mane, Kalidou Koulibaly, Yassin Bono, dan lain-lain. Intinya komentar Mancini ketika itu sangat memicu kemarahan pihak Arab Saudi. Nah, setelah rentetan hasil dipecat buruk terus guys dengan federasi serta publik Arab Saudi, melalui pernyataan resmi akhirnya Mancini pun cabut. Tentu saja bagi fans Arab Saudi, ini adalah hal yang udah semestinya dilakukan bahkan sejak jauh-jauh hari. Karena ya emang semerosot itu gitu loh performa Arab dibandingkan sebelumnya. Gara-gara seri dengan Indonesia, Mancini diberi amaran dan akhirnya dipecat guys. Jadi banyak sudah yang lawan Indonesia ini, sama ada dia seri atau kalah oleh Indonesia itu pelatihnya dipecat. Bahaya juga ini Indonesia sekarang. Kalaulah Jepang itu dapat dikalahkan oleh Indonesia, tidak tahu macam mana lah pelatihnya itu guys. Mungkin dipecat juga. Yap, setelah memecat Mancini, SAFF bergerak cepat untuk mencari pengganti. Karena bagaimanapun, di bulan November mereka akan menjalani laga away melawan Australia dan Indonesia. Maka ditunjuklah mantan pelatih yang pernah membawa mereka mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022, Hervé Renard. Jelas, penunjukan pelatih asal Prancis tersebut dinilai sebagai langkah tepat bagi fans. Meskipun belum berhasil mempersembahkan trofi untuk timnas Arab Saudi, cara melatih Hervé Renard memang patut diacungi jempol. Ya, pelatih yang pernah menangani timnas Maroko di Piala Dunia 2018 ini dikenal dengan filosofi permainan direct ball-nya yang mengesankan. Dan gaya permainannya tersebut telah membawanya meraih 2 gelar Africa Cup of Nations pada tahun 2012 dan 2015 dengan tim yang berbeda, yakni timnas Zambia pada tahun 2012 pengalaman juga pelatih dan baru Gading pada tahun 2015. Mengacu pada pengalaman terakhirnya sebagai pelatih Arab Saudi, Renard memiliki 2 formasi favorit, yakni 4-3-2-1
dan 4-3-3. 4-3-3. Nah, melalui skema ini, ia berusaha memaksimalkan kecepatan para pemain sayapnya untuk menciptakan peluang. Kemudian dalam hal pertahanan, pendekatan yang diterapkan oleh Renard untuk Arab Saudi didasarkan pada struktur block press dengan garis pertahanan tinggi dan permainan menekan yang agresif. Dua elemen inilah yang menjadi ciri khas dari gaya kepelatihannya. Nah, atas dasar itulah, disertai dengan style melatih yang keras, membuat fans Arab yakin kalau penunjukan kembali Hervé Renard adalah yang paling tepat untuk saat ini. Apalagi Renard berjanji kalau ia akan membawa Arab Saudi lolos. Wah, ini pun dia berjanji sudah, guys. Saya merasa terhormat bisa kembali melatih tim nasional Saudi. Kita akan bekerja sama untuk mencapai tujuan kita, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026 apapun caranya dan membuat penggemar Saudi bangga. Kami membutuhkan dukungan Anda semua. Tegas pelatih 56 tahun tersebut. Kalau begitu Arab Saudi juga inginkan kemenangan ya. Karena dia sanggup memecat pelatih Mancini itu ketika kualifikasi 2026 ini sedang berjalan. Jadi dia ambil pelatih ini Lebih lanjut, meskipun inginkan ke Piala Dunia Arab Saudi. Pihak SCFF bagaimanapun telah mewanti-wanti agar nggak terlalu percaya diri. Sebab bagaimanapun, persaingan di edisi kali ini terbilang lebih ketat dari edisi sebelumnya. Hal itu dibuktikan dengan gap poin yang begitu tipis antara peringkat 2 sampai 6. Maka dari hampir poin tuh. Away melawan Australia dan Indonesia dinilai akan jadi kunci bagi Arab menatap laga-laga selanjutnya. Nah, khusus melawan Indonesia, kayaknya Hervé Renard cukup dibuat terkejut, sebab gimana bisa tim dari ASEAN yang punya ranking serendah itu bisa mendapatkan atensi luar biasa dari media-media ternama internasional. Bahkan ia juga nggak habis pikir, kok bisa laga Indonesia versus Bahrain 141 negara, gila. Terlebih di pertemuan pertama, skuad Garuda mampu menahan imbang Arab 1-1. Maka dari itu sudah pasti seperti umumnya pelatih, Renard akan mempelajari lebih soal kekuatan Indonesia. Walaupun di satu sisi, ia juga nggak bisa mengabaikan Australia yang baru saja punya pelatih baru. Wih, Australia juga punya pelatih baru ah. Semua masing-masing inginkan yang terbaik, berbaki lagi berapa perlawanan ini kan. Semua juga ingin lolos guys. Jadi ini perlukan kekuatan juga ini. Di sisi lain untuk Indonesia sendiri, jelas situasinya sekarang pasti lebih berat. Namun bukan berarti harapan itu pupus seketika. Sebab melawan Jepang dan Arab, segalanya masih bisa terjadi, apalagi kita main kandang. Jadi paling enggak, moral dan fighting spirit pastinya akan lebih tinggi, mengingat atmosfer di GBK sangatlah luar biasa. Dan soal Kevin Dix, sebisa mungkin dengan waktu yang ada, Kevin Dix kabarnya akan coba ngebut soal mudah-mudahan cepatlah. Namun PSSI pun nggak bisa menjamin karena semua tahu kalau sekarang struktur pemerintahannya juga baru. Nah, terlepas dari hal itu, Coach Shin secara realistis tetap akan menganggap laga melawan Arab sebagai kesempatan meraih 3 poin. Karena melawan Jepang ia juga sadar kalau secara kualitas dan pengalaman Indonesia masih 1 hingga 2 level di bawah tim Samurai Biru. Sebenarnya Jepang mempunyai kekuatan yang sulit diatasi. Namun saya tahu bagaimana menghadapinya sejak saya masih aktif bertugas. Arab Saudi adalah tim yang layak mengincar kemenangan di kandang kami. Tujuan awal kami adalah lolos ke babak kualifikasi keempat, bukan langsung lolos dari babak kualifikasi ketiga. Sejak kami membentuk tim nasional dengan pemain muda sebagai pusatnya, saya merasa daya saing kami meningkat seiring dengan semakin banyaknya pertandingan yang kami mainkan. Kami akan mencoba bermain sebaik mungkin di kandang sendiri. Sangat sulit untuk kalah 1-2 di grup maut. Saya mengatakan kepada para pemain, mari nikmati pertandingan yang bisa kami mainkan. Mari kita pergi ke babak playoff. Para pemain percaya diri, rencana untuk melaju masih berlaku. Tim nasional tidak memiliki banyak waktu, jadi tidak mudah untuk mengganti pemain hanya dengan mengganti pelatih. Kami tahu karakteristik para pemain Arab Saudi. Saya rasa hal ini tidak akan banyak berubah walaupun mereka betul. Pelatih. Ucap Coach Shin dalam laporan media Korea Selatan, NET. Walaupun Arab Saudi mengganti pelatih barunya, tapi itu sebenarnya tidak mudah untuk ada perubahan yang secara instan ya. Karena pelatih baru juga memerlukan taktikal baru, formasi baru ya. Jadi peluang juga untuk Indonesia ini betul-betul bisa menekan Arab Saudi ini dan mengalahkan Arab Saudi nanti. Kita doakan yang terbaik guys untuk Indonesia nanti. Mudah-mudahanlah semua pemain bugar. Yap, terlepas dari apapun, semoga hasil baik mengiringi timnas Indonesia. Betul. Memang sulit pastinya melawan Jepang dan Arab walaupun di kandang sendiri sekalipun. Akan tetapi, asalkan Coach Shin bisa lebih percaya diri dengan kekuatan terbaik alias gak dalam tanda kutip coba-coba
coba lagi. Ya udah, secara kualitas kita tuh sebenarnya bisa loh melawan. Hanya saja, yang sedikit kami kritiki dari beliau adalah soal gaya bermainnya yang terlalu cenderung bertahan. Bukannya apa-apa sih, kita tahu karakteristik pemain yang tumbuh besar di Belanda adalah mereka yang tumbuh dengan filosofi sepak bola menyerang alias total football. Tapi ketika main di timnas, seolah-olah kualitas menyerang mereka tertahan karena terlalu bertahan. Bahkan Missilgers dan Ceises adalah tipe back ofensif yang selalu ikut maju membantu serangan secara alami ketika kena menyerang. Maka dari itu, andai aja Coach Shin lebih berani ambil resiko dengan main menyerang, terutama ya pas lawan Arab. Kalau lawan Jepang mah wajar kita parkir bus. Nah, kalau lawan Arab, seenggaknya kualitas pemain seperti Tom Haye, Ragnar, Kelvin Verdonk, Eliano Reinders, ataupun Rafael Strijk bisa lebih maksimal keluar. Kalau kita bermain lebih terbuka memanfaatkan space yang ada dengan sirkulasi bola yang cepat. Tapi sekali lagi bukan kami sok tahu atau gimana ya. Murni ini cuma pendapat serta iya, benar-benar. Jadi kalau ada yang merasa beda atau nggak setuju ya nggak masalah juga. Intinya, kami tetap berharap kalau di laga versus Jepang dan Arab November nanti, para pemain bisa dalam form terbaiknya. Gak ada cedera nah, itu yang penting. Pokoknya sehat 100% dan siap tempur. Untuk itu, tetap semangat Garuda. Oke guys, tetap semangat Garuda. Walau siapapun yang ditantang, walaupun ranking yang lebih tinggi di Asia, Jepang ya. Walaupun ramai yang mengatakan Jepang ini berat untuk dikalahkan. Memang berat untuk dikalahkan. Tetapi saya seolah-olah ada satu kejutan lah. Indonesia melawan Jepang ini. Ada satu kejutan. Walaupun ramai yang mengatakan berat untuk melawan Jepang, sama ada seri pun itu yang paling terbaik sudah. Untuk menang agak sulit dan kalah tidak juga, tetapi imbang itu cukup baik untuk Indonesia. Tetapi mungkin saya berpendapat ada kejutan untuk Indonesia. Dan melawan Arab Saudi, Indonesia perlu fokus 200% karena Arab Saudi telah memecat Mancini dan kini ada pelatih baru. Dan untuk pelatih baru, Arab Saudi tidak mungkin dia dapat membina struktur tim Arab Saudi ini bermula dengan baik di awalnya ini. Karena dia membutuhkan waktu. Jadi ini sebenarnya peluang untuk timnas Indonesia untuk memenangi perlawanan melawan Arab Saudi ini. Yang penting semua pemain-pemain fokus dan memang tidak memandang rendah. Jangan terlalu memandang rendah kepada Arab Saudi karena pelatih mereka dipecat. Ada pelatih baru, tetapi perlu fokus sepenuhnya dalam perlawanan itu. Karena Arab Saudi juga inginkan kemenangan. Dan pelatihnya mengatakan tadi, Arab Saudi ditargetkan juga untuk lolos ke Piala Dunia. Dan target mereka dua perlawanan ini, yaitu melawan Indonesia dan juga melawan Australia, mereka akan menang walaupun bermain di kandang lawan. Jadi itu target pelatih baru Arab Saudi. Jadi Indonesia juga perlu berhati-hati dan sentiasa kebugaran pemain itu terjaga, stamina pemain terjaga dan sistem menyerang. Kalau boleh sistem menyerang lah. Jangan parkir pas ataupun bertahan. Sebab ini perlukan kemenangan. Apabila perlukan kemenangan, taktikalnya perlu menyerang. Lawan Jepang pun kalau paling bagus perlu menyerang. Tetapi cepat untuk turun ke bawah jika ada counter attack daripada Jepang. Dan mungkin Jepang akan menggunakan counter attack yang laju ya. Jadi pemain-pemain seperti Bang J, Missilgers, Rizky Ridho, Justin Hubner, Jordi Amat yang ada di lini belakang, siapa-siapa pun dibagi starting line up nanti, itu perlu bersedia sepenuhnya 200% ataupun 200% di lapangan untuk mengekang Jepang. Indonesia ini poin utamanya yang perlu dilihat nanti adalah dua perlawanan awal melawan Jepang, melawan Arab Saudi di GBK ini. Di situ turning pointnya untuk Indonesia boleh melaju ke peringkat seterusnya atau tidak. Sebab itu Bapak Erick Thohir inginkan Indonesia ini sekurang-kurangnya di posisi yang keempat itu pun cukup bagus. Itu targetnya, target awal Indonesia. Tidak terlalu target yang lebih tinggi ya, karena mungkin tekanan juga kepada pemain, bebanan itu. Tetapi sekurang-kurangnya target untuk posisi keempat itu pemain-pemain lega dan juga bermain santai, tenang, sentiasa memikirkan yang positif lah dalam setiap perlawanan dan fokus. Jadi saya ingat
Itu saja guys untuk video pada kali ini. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke, kepada yang sudah subscribe, yang selalu berkomentar secara positif, terima kasih banyak-banyak. Tanpa dukungan kalian saya tidak mampu untuk berkembang di ruangan YouTube ini. Juga kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa dukung untuk subscribe, like, share, dan komen juga. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio.